Healthy, cara tepat hidup sehat. Bukan suatu rahasia, tapi masih banyak belum diketahui orang. Dan ini sangat berbahaya. Tahukah Anda, itu adalah mikroplastik. Ini merupakan partikel kecil dari plastik yang seringkali tidak bisa terlihat oleh mata kita secara langsung. Mereka berasal dari berbagai sumber seperti produk plastik yang sering Anda gunakan sehari-hari atau makanan yang kita konsumsi. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh secara perlahan-lahan merusak tubuh Anda. Hal ini karena paparan mikroplastik dapat menyebabkan peradangan, stres oksidatif, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Dampak terbesarnya, bukan tidak mungkin, berbagai fungsi organ penting di dalam tubuh menjadi terganggu. Sudah saatnya Anda lebih waspada terhadap bahaya risiko mikroplastik. Lantas bagaimana cara kita mencegah paparan mikroplastik dan solusi penanganan dari dampaknya? Mari kita kupas secara tuntas. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Edin Lau senang lagi bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan yang baik. Dan tadi ada satu cuplikan saya yakin memberikan satu ketakutan yang besar dalam kehidupan Anda. Mikroplastik, satu ancaman yang nyata dan mungkin ada di dalam tubuh kita masing-masing hari ini juga. Tapi tenang pemirsa, Go Healthy selalu hadir dengan solusinya yang luar biasa. Dan hari ini tidak berbeda, akan ada praktisi kesehatan memberikan Anda solusi dan jalan keluarnya. Mari saya kenalkan, di sini sudah ada Mbak Preti, ada Mbak Rita, dan juga Mas Boy Abidin. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wah, hari ini topik kita menarik sekali. Satu musuh yang tidak kelihatan, tapi ada di dalam tubuh manusia orang Indonesia, semuanya ada. Mikroplastik. Mbak, tolong jelaskan dulu, mikroplastik ini bagaimana batasannya, apa artinya? Jadi mikroplastik adalah partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Nah, sekarang ada istilah baru yang kita sebut dengan nanoplastik. Ukurannya ada di angka 1 sampai 1000 nanometer. Ini tidak kasat mata, cuma bisa dilihat melalui mikroskopik. Menurut studi, warga Indonesia ini konsumsi mikroplastik paling tinggi seluruh dunia. Justru paling tinggi. Justru paling tinggi. Jadi studi tersebut diambil dari Cornell University menunjukkan bahwa warga Indonesia konsumsi 15 gram mikroplastik setiap bulan. Wow, Setiap tinggi bulan. sekali. Betul. Kalau mikroplastik aja tinggi, bagaimana dengan nanoplastik? Pasti lebih tinggi lagi. Iya, saking kecilnya maka kita tidak menyadari kehadiran mikroplastik di sekitar kita. Nah, pemirsa, kita bisa lihat ya bagaimana di sekitar kita penggunaan plastik begitu tinggi dan kemudian partikel-partikelnya terurai, itulah yang kemudian berada di udara. Kalau kita saring lewat air pun dia bisa lolos loh ya, dan kemudian juga terdapat pada makanan. Artinya bahwa hari ini kita berada pada situasi di mana kita itu mudah sekali terpapar dengan mikroplastik. Pemirsa, mengenai makanan, minuman, kita semua sudah tahu, pasti ada mikroplastik. Tahukah Anda pemirsa bahwa mikroplastik dapat terhirup melalui udara? Wah, ini satu masalah lagi. Tambah nggak bisa dihindari, Mas Boy. Betul sekali ya, kan kita hidup, kita bernafas. Kalau udara yang sekarang ini bersih, mungkin kita masih bisa terhindar. Tapi kan kita tidak bisa, atau lingkungan kita sekarang banyak sekali polusinya. Nah, polusi itu salah satunya adalah mengandung mikroplastik. Yang tidak kita sadari, seperti kata-kata di Mbak Preti, ukurannya kurang dari 5 mm, bahkan ada yang disebut nanoplastik. Nah, ini sangat kecil, jadi kita nggak merasakan itu. Tapi tubuh kita, paru-paru kita, terutama pada kita saat menghisap, itu akan juga menumpuk di sana. Kita lihat nih bagaimana mikroplastik itu yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi ini bisa dari air yang tercemar, kemudian dari kemasan-kemasan makanan yang mengandung plastik yang kemudian itu akan masuk pada tubuh kita. Nah, kalau menarik mengenai hirup pernafasan tadi, sebenarnya tubuh kita punya saringan yang cukup bagus ya. Tapi dalam ukuran yang sangat kecil dia akan menembus saringan itu. Nah, bahayanya lagi mikroplastik ini kan sebagai benda asing. Benda asing itu akan membuat suatu zat yang disebut dengan karsinogenik ya. Di samping dia merusak, dia juga akan berisiko untuk terjadinya proses keganasan. Nah, ini kalau kita lihat di polusi udara ini dalam ruangan nih, kita lihat ada 3 miliar orang yang tanpa sadar. Nah, ini abai dengan hal ini ya. Memicu ada polusi udara yang masuk ya pada saat dia memasak. Mas Boy. Yes. Di dalam rumah ya. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ini kan dianggap suatu keseharian, bukan sesuatu yang hanya sesekali. Dan itu memang harus dilakukan setiap hari, Mas Boy. Betul sekali. Ya, dengan ventilasi yang buruk. Ya, ini kita lihat itu asap dalam ruangan ini juga bisa 100 kali lebih tinggi tingkat yang kita terima dari polusi udara tersebut. Kemudian ini datanya juga cukup tinggi, 3,8 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara di rumah tangga.
Oke. Iya. Jadi kita belum bicara pabrik ya Mbak Betty ya. Betul sekali. Jadi kalau berbicara masalah mikroplastik dan polusi udara ini erat kaitannya karena salah satu bentuk atau contoh dari polusi udara yaitu si mikroplastik. Mikroplastik ini nantinya ketika Anda hirup, Anda makan, Anda minum melalui dari makanan, minuman maupun udara yang tercemar, dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita pemirsa. Contohnya adalah gambaran berikut. Ditemukan bahwa mikroplastik ini ikut mengalir dari dalam darah, ada di pembuluh darah kita dan juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa urin dan feses kita itu ada mikroplastiknya. Berarti tubuh kita berusaha keras untuk memfilternya. Betul sekali. Nah, ini adalah sebuah data ketika diambil sampel sumbatan plak pada pembuluh darah yang ada di karotis dan juga di aorta itu adalah pembuluh darah besar untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dari jantung dan juga di arteri koroner atau di pembuluh darah jantung itu sendiri ternyata ditemukan ada sumbatan plak yang ketika diambil dan diteliti sumbatan plak tersebut ada mikroplastik. Nah, Mbak Preti, saya perhatikan di sini. Berarti kalau sudah ada sumbatan dalam pembuluh darah, itu ibarat jaring. Dia makin banyak menerima mikroplastik. Nah, betul sekali. Betul sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika ada sumbatan pembuluh darah, berarti dinding pembuluh darahnya sendiri sudah gak dalam keadaan utuh. Dan darah yang mengalir, ya ada mikroplastik di dalamnya, dia nyangkut masuk ke dalam sana. Dan memicu progresivitas penyumbatan pembuluh darah menjadi lebih cepat. Jadi kalau melihat situasi bahwa kita 24 jam bernafas, baik di dalam rumah, di luar rumah, di mana saja kita bernafas. Dan kita tahu bahwa di udara itu paparan mikroplastiknya sudah sangat tinggi sekali. Begitu juga di makanan, yang kita akan mengkonsumsi makanan juga sekian kali dalam satu hari. Nah, itu semua akan menjadi radikal bebas di tubuh kita. Oleh karena itulah kita membutuhkan antioksidan, karena antioksidan ini adalah zat yang akan menetralkan radikal bebas. Ya, betul sekali. Jadi pemirsa, kalau pemirsa pernah atau sering mendengar istilah radikal bebas, itu ada suatu zat kecil ya, dia kalau dalam jumlah yang berlebihan ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel di tubuh kita. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh karena radikal bebas yang berlebihan yang menyebabkan stres oksidatif tersebut. Ya, mulai dari gangguan metabolisme, kemudian terjadinya proses penuaan dini dan kemudian bisa terjadi proses keganasan. Dan ini tentunya yang tidak kita harapkan. Sekali lagi kan kita juga tadi dikatakan sama Mbak Rita, kita tidak bisa hidup dengan tanpa adanya paparan radikal bebas. Oleh karena itu kita perlu nih suplementasi antioksidan supaya tadi tubuh kita bisa melawan radikal bebas yang jumlahnya tidak bisa kita hindari. Kita dapatkan dari mana antioksidan yang terbaik ini? Jadi kalau kita berbicara masalah antioksidan ini punya kastanya pemirsa. Kastanya itu berdasarkan dengan kekuatan. Jadi antioksidan satu dengan yang lainnya itu bisa saja memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Yang paling kuat adalah yang berasal dari alga merah. Dia mengandung tinggi akan astaxanthin. Nah, astaxanthin ini bersifat kuat. Dia mampu melawan radikal-radikal bebas dan mampu membantu menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, organ vital lain seperti otak, jantung maupun ginjal. Dan terlebih lagi kalau kita berbicara masalah antioksidan, kita nggak bisa hanya berpegang pada satu jenis aja. Kita membutuhkan 10 jenis dan semuanya harus saling bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan agar bisa melawan radikal bebas. Bagaimana caranya kita memilih yang terbaik untuk kita, apalagi harus dikonsumsi setiap harinya? Nah, jadi pemirsa, caranya adalah pertama tentu dicek suplementasi itu yang isinya lengkap. Isinya lengkap artinya kandungannya ya. Jadi kandungan itu di situ ada vitaminnya, ada mineralnya, ada fitokimianya, dan ada antioksidan tadi. Yang ada astaxanthin, ada bioflavonoid, dan berbagai macam jenis lainnya itu harus menjadi perhatian utama kita. Dan yang kedua tentu sudah melewati uji mutu. Jadi kualitasnya tinggi, mutunya tinggi gitu. Dan kemudian juga daya larutnya harus baik. Jangan sampai nanti tercantum sekian miligram, sekian mikrogram, tapi yang masuk ke tubuh kita cuma 10% aja. Jadi carilah yang memiliki daya larut yang paling tinggi. Kemudian juga harus dipastikan ya proses produksinya ini terbebas dari bahan-bahan kimia. Jadi artinya jangan sampai kemudian kita mau menangkal radikal bebas, tapi bahkan kita memasukkan radikal bebas dalam tubuh kita. Kemudian yang penting juga harus lolos dari uji BPOM. Jadi semuanya ini harus tercukupi supaya tadi kita bisa menangkal radikal bebas, membantu tubuh kita untuk menangkal radikal bebas, dan artinya atau ujungnya adalah membuat tubuh kita sehat. Jadi suplemen
suplementasi yang baik adalah suplementasi dengan kandungan 10 jenis antioksidan. Karena 10 jenis ini akan bekerja sama satu dengan yang lainnya memberikan efek perlindungan yang luas, khususnya melawan radikal bebas dan mikroplastik yang nggak bisa kita hindari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah perlu pahami bahwa suplementasi antioksidan yang baik adalah yang daya larutnya tinggi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rita. Tetapi yang baik nih seberapa tinggi sih? Yang lebih dari 95%. Jadi berbicara masalah daya larut ya, semakin tinggi daya larutnya maka akan semakin mudah diserap oleh tubuh. Terlebih lagi uji kualitas mutu ini harus terjamin. Kalau berbicara 10 jenis antioksidan ini pernah digunakan oleh para astronot. Karena sudah digunakan oleh para astronot, maka kualitas mutunya sudah pasti yang terbaik. Dan tentunya adalah terbuat dari bahan dasar alami. Pilihlah suplementasi dengan bahan dasar alami. Manfaatnya ketika kita konsumsi 10 jenis antioksidan, nantinya mampu melawan paparan mikroplastik maupun dampak dari mikroplastik terhadap kesehatan tubuh kita. Melawan berbagai macam radikal bebas, membantu menurunkan resiko kanker, mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, dan yang paling terakhir nih penting, mencegah terjadinya penuaan dini. Jadi pastikan Anda mencukupi kebutuhan antioksidan dengan mengonsumsi suplementasi yang tepat dari sekarang. Jadi pemirsa, yang membutuhkan suplementasi ini adalah semua kita. Kenapa demikian? Kita kan sudah tahu bahwa data pola makan kita itu belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan zat gizi di tubuh kita. Bayangkan untuk kita bisa mempunyai antioksidan yang baik, kita harus mengkonsumsi zat gizi itu mencapai lebih dari 40 jenis. Dengan pola makan yang tidak beragam, kita tidak mendapatkan itu semua. Maka kita semua harus mengkonsumsi suplementasi. Tetapi terkhusus lagi bagi orang-orang yang sudah mengalami masalah kesehatan, penderita diabetes, hipertensi, kemudian lansia yang pencernaannya sudah tidak begitu bagus, penyerapannya sudah tidak begitu bagus, tentu itu menjadi sangat perlu diperhatikan untuk mendapatkan tambahan suplementasi. Ya, jadi kalau Anda pemirsa berpikir bahwa suplementasi hanya untuk orang-orang yang tadi punya risiko ada paparan radikal bebas sangat tinggi. Kita tidak bisa menjamin kita terbebas 100% dari paparan radikal bebas. Oleh karena itu suplementasi ini diperlukan oleh semua orang, ya, anak remaja, anak sekolah, kemudian orang tua, ya, wanita-wanita yang memang masuk di usia reproduktif, di mana kalau dia banyak sekali paparan radikal bebas dan dia tidak mengkonsumsi antioksidan yang cukup, maka akan terjadi gangguan pada keseimbangan hormonalnya, tergangguan pada kesehatan reproduksinya, gangguan menstruasinya. Jadi banyak sekali dampak yang terjadi oleh karena kekurangan tadi asupan antioksidan, suplementasi vitamin dan mineral. Jadi untuk Anda, ya walaupun keadaan sehat, tapi Anda punya risiko untuk masalah radikal bebas yang banyak terpapar pada tubuh Anda. Jadi suplementasi ini diperlukan setiap hari untuk siapa saja. Satu fakta adalah bahwa kita tidak bisa menghindari namanya mikroplastik. Dan yang kedua adalah kita butuh yang namanya antioksidan. Solusinya adalah 2 tablet namanya Evolife AS10 per harinya. Dengan kandungan 10 kandungan antioksidan, multivitamin dan mineral yang semuanya lengkap. Sebagai informasi awal, suplemen ini diformulasikan untuk para astronot guna memelihara kesehatan mereka selama mereka bertugas di luar angkasa yang tinggi paparan radikal bebas. Evolife AS10 hadir di Indonesia agar kita semua dapat merasakan manfaatnya. Nah, suplemen Evolife AS10 ini banyak keunggulannya pemirsa. Nomor 1, Pharma IQ Manufacturing. Ini uji kualitas mutu tinggi. Yang kedua adalah biorelease teknologi. Daya larut dalam tubuh kita lebih dari 95%. BSCG Certified Drug Free, bebas dari bahan kimia dan obat-obatan. Dan terakhir nih, sudah lulus uji dari Badan POM. Makanya ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita tangkal namanya radikal bebas, tingkatkan kesehatan dan cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolife AS10 sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, hari ini kita bicara satu tema besar yang mungkin menakutkan bagi kita semua. Mikroplastik ada dalam tubuh kita dan kita konsumsi tidak pernah berhenti sampai hari ini juga. Dari makanan, minuman, bahkan dari udara, pemirsa. Lalu bagaimana caranya kita bisa hindari atau redam setidaknya efek dampak dari mikroplastik ini? Tadi sudah ada solusi kecil, yaitu namanya antioksidan. Nanti kita akan jelaskan. Kita lebarkan lagi. Tapi bagaimana caranya kalau untuk memasak, minum, makan, apakah ada cara? Ini dia. Tahukah Anda cara mengurangi paparan mikroplastik di makanan dan minuman? Silakan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resikonya. Walaupun kita memang tidak bisa menghindarinya 100%. Yang pertama, kita harus cari atau pilih bahan makanan dengan cara tertentu nih. Cara yang pertama adalah tahu dulu sumbernya. Nah, yang paling sering tercemar mikroplastik adalah makanan yang bersumber dari laut. Jadi kalau pemirsa mengolah ikan, buang sampai bersih ususnya. Sedangkan produk laut yang tidak memiliki saringan seperti kerang, itu frekuensinya dijarangkan untuk konsumsinya. Dan khusus untuk sayur, itu paling sering kita temukan pada brokoli dan wortel. Jadi ketika kemudian mengkonsumsi itu, lakukan pembersihan yang benar-benar bisa menghilangkannya. Jadi dengan air mengalir misalnya. Dan kemudian dari buah sering kita temukan pada apel dan pir. Nah, itu juga harus bersih, membersihkan kulit luarnya itu tadi. Nah, kemudian nih tentang teknik pengolahan. Kita semua di dapur kan menggunakan alat masak, alat hidang, memanaskan makanan. Nah, pemirsa ketika memanaskan makanan di microwave misalnya, jangan gunakan alat-alat yang berbahan plastik. Gunakan keramik, gunakan kaca gitu ya. Itu pencemarannya tidak ada bahan plastik di situ. Dan kemudian juga ketika membeli kemasan-kemasan, jangan kemasan-kemasan yang plastik. Dan jangan kemudian membungkus makanan-makanan panas dengan plastik, minum-minuman yang ditaruh di dalam botol plastik lalu ditempatkan di suhu yang tinggi, itu harus diperhatikan. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Ya, tapi untuk menghindarinya nggak semudah itu sih sebenarnya betul, ya. tidak Artinya mudah itu, Mas kita nggak bisa nih 100% terhindar dari yang namanya mikroplastik ya. Karena sekali lagi ukurannya sangat kecil dan tidak terasa pada saat kita konsumsi atau saat kita makan. Maka itu kita harus menjaga atau melindungi tubuh kita dari paparan mikroplastik tersebut. Jadi kalau kita berbicara mikroplastik nih, ini akar permasalahannya panjang di depan. Dalam arti kalau kita lihat ada tren penggunaan plastik sekali pakai. Lalu itu tidak dikelola dengan baik. Akhirnya mencemari laut-lautan, tanah, mencemari air minum. Lalu kita konsumsi bahan makanan tersebut. Apa yang terjadi? Mikroplastik itu secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang dijauhi bukan masalah bahan makanannya sebenarnya. Karena mau bagaimanapun juga kita kepentok kanan, kiri, depan, belakang itu selalu ada mikroplastik. Sudah banyak studi-studi yang mempublikasikan bahwa mikroplastik ini mengalir di dalam darah dan ada di pembuluh darah kita. Bisa kita sama-sama lihat di sana ditemukan mikroplastik, ada partikel pigmen, ada juga dari logam dan juga dia sudah teroksidasi sehingga dia nyempil masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Oleh sebab itu kita harus mencukupi kebutuhan antioksidan dengan baik. Ya, setuju sekali pemirsa. Jadi konsumsi suplementasi antioksidan ini sangat diperlukan. Kalau pemirsa perhatikan di beberapa tahun terakhir ini kan banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian baru, penyakit-penyakit yang kemudian terjadi pada orang-orang yang usianya jauh lebih muda. Pendapat mengatakan, oh ini mungkin karena faktor lingkungan, faktor pola makan, faktor kemasan, faktor segala macam yang membuat banyak sekali penyakit-penyakit sekarang. Bahkan nggak heran anak-anak muda atau orang-orang muda sudah terkena kanker, orang-orang muda sudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan ini semuanya sangat dimungkinkan karena tadi banyaknya radikal bebas. Oleh karena itu kita memang perlu mengkonsumsi antioksidan suplementasi supaya tadi kita bisa menangkal radikal bebas dan bisa mencegah beberapa penyakit-penyakit yang sekarang banyak bermunculan. Pasti orang Indonesia sukanya begini. Udahlah, saya nggak mau repot. Maunya yang paling bagus. Tadi ada astaxanthin, rajanya. Namanya raja. Punya banyak panglima, punya banyak prajurit, ada anak buah nih, semuanya kekar-kekar ya, semua kuat-kuat untuk melawan namanya radikal bebas dan juga mikroplastik ini. Kira-kira apa lagi nih selain astaxanthin yang tadi panglima-panglimanya? Iya, jadi panglima-panglima lain yang kita butuhkan yang sama-sama kuat, ini ada yang pertama ekstrak kulit pohon pinus. Kenapa? Karena kulit pohon pinus ini mengandung fitokimia yang bisa membantu melawan radikal bebas atau melawan dampak dari mikroplastik terhadap kesehatan tubuh kita. Selain itu kita juga membutuhkan bunga marigold dan juga ada kelompok buah-buahan sitrus. Kalau kita lihat ya, ternyata antioksidan yang kita butuhkan ini antioksidan yang sulit didapatkan dari makanan. Nah, disinilah peranan suplementasi antioksidan yang mengandung astaxanthin dari alga merah, kulit pohon pinus, bunga marigold, kelompok buah
buah-buahan sitrus, dan juga berbagai jenis antioksidan lain untuk membantu melawan radikal bebas. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Preti, itu kekuatan antioksidannya sangat tinggi sekali. Jadi kalau antioksidan tubuh alami hanya bisa 1 lawan 1, tapi antioksidan yang tadi dikatakan sebagai rajanya antioksidan, itu bisa melawan banyak radikal bebas yang masuk di dalam tubuh kita. Tapi memang betul, kita tidak bisa dapatkan itu secara alami. Kita tidak bisa mengekstrak itu secara alami begitu. Karena itulah kita butuh bantuan, semuanya itu harus tersedia dalam bentuk suplementasi. Barita, orang diabetes, orang mungkin kolesterol tinggi, tensi tidak terkendali, mungkin sudah mengalami berbagai penyakit kronis lainnya. Kenapa mereka lebih spesifik membutuhkan antioksidan ini? Nah, jadi pemirsa, kalau kita lihat penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian dislipidemia atau hiperkolesterolemia atau hipertrigliseridemia, dan semuanya itu adalah merupakan penyakit yang hubungannya dengan penurunan kualitas darah dan penurunan kualitas pembuluh darah yang pada akhirnya berefek pada penyakit yang lebih serius ya, serangan jantung, gagal ginjal, kemudian juga stroke. Nah, semuanya itu terjadi karena banyaknya radikal bebas yang memberikan peradangan pada pembuluh darah dan darah itu sendiri. Nah, ketika diasup antioksidan dalam jumlah yang cukup, maka misalnya kita bicara diabetes saja. Diabetes itu terjadi karena salah satunya resistensi insulin kan. Insulinnya tidak bisa lagi berfungsi merubah glukosa dari makanan menjadi energi. Terjadilah peningkatan glukosa darah. Tetapi ketika kita mencukupkan asupan antioksidan, maka antioksidan itu akan membantu pemulihan organ-organ. Pankreas yang memproduksi insulin dipulihkan, insulin menjadi lebih sensitif. Begitu juga pembuluh darah menjadi lebih elastis, aliran darah menjadi lebih lancar. Maka penyakit-penyakit kronis tadi itu bisa teratasi dengan mengkonsumsi antioksidan secara lengkap dan teratur dan terus-menerus dan rutin, pemirsa. Bagaimana caranya kita bisa jadi konsumen yang bijak? Kita memilih sesuatu yang tepat sasaran dan kualitasnya yang terbaik. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan di sini? Ada 4 poin penting utama yang harus kita perhatikan dalam pemilihan suplementasi. Yang pertama adalah kandungannya. Kandungan yang baik itu adalah yang lengkap, beragam, dan ada 10 jenis antioksidan. Dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang sudah mencukupi kebutuhan kita. Lalu yang kedua adalah daya larut. Semakin tinggi daya larut suplementasi, maka semakin baik juga suplemen tersebut akan diserap oleh tubuh kita. Lalu yang ketiga adalah pastikan suplementasi tersebut dibuat dan sudah diuji dengan kualitas mutu yang tinggi. Melibatkan berbagai macam pengujian mulai dari proses formulasi, pengolahan, bahkan sampai ke tahap packaging. Pastikan pilih suplementasi dengan kualitas mutu tinggi. Lalu yang terakhir adalah tentunya pilihlah suplementasi yang memang sudah mendapatkan sertifikasi bebas dari bahan-bahan kimia. Dalam arti suplementasi tersebut terbuat dari bahan-bahan dasar alami. Jadi ada 4 poin yang perlu Anda perhatikan. Dan kita juga perlu perhatikan ya, jadi saya mengkhususkan untuk para wanita di luar sana. Kenapa saya menyasar wanita? Karena wanita ini kerjaannya banyak ya. Wanita ini menjadi tulang punggung keluarga ya. Kalau wanita tersebut sakit karena dampak mikroplastik, dampak dari radikal bebas tadi, kemudian dia sakit, maka keluarga itu akan menjadi berantakan begitu ya. Jadi Anda wanita harus menjaga ya. Salah satu menjaganya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Ini satu yang harus Anda lakukan. Jaga berat badan Anda, pola makan Anda, tidur Anda, olahraga Anda, kemudian juga faktor stres. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian konsumsi suplementasi antioksidan yang lengkap, yang juga ada vitamin dan mineralnya supaya tadi ya bisa menangkal, membantu tubuh kita menangkal radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita sepanjang hari, sepanjang atau setiap saat. Jadi ini tujuannya adalah supaya Anda sehat, maka keluarga Anda pun akan menjadi sehat. Wah, banyak sekali nasihat dan juga tipsnya. Saya yakin memang kita ada musuh di sini ya, mikroplastik, tapi juga pasti ada solusinya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sama-sama. Ingat pemirsa, memang masalah ada, tapi di Go Healthy selalu ada solusi untuk Anda. Solusi itu namanya dan dikonsumsi sebanyak 2 tablet, namanya Evolife AS10. Dikonsumsi 2 tablet per harinya. Dengan kandungan 10 kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang semuanya lengkap pemirsa. Sebagai informasi awal, suplemen ini diformulasikan untuk para astronot guna memelihara kesehatan mereka selama mereka bertugas di luar angkasa yang tinggi dengan radikal bebas. Kini Evolife AS10 hadir di Indonesia agar kita semua dapat merasakan manfaatnya. Nah, suplemen Evolife AS10 ini banyak sekali keunggulannya pemirsa. Yang pertama, Pharma IQ Manufacturing, uji kualitas mutu tinggi. Yang kedua adalah biorelease teknologi. Daya larutnya di dalam tubuh kita lebih dari 95%. BSCG Certified Drug Free, bebas dari bahan kimia dan obat-obatan. Dan sudah lulus dari
uji Badan POM. Ayo, segera sekarang juga konsumsi dan dapatkan suplemen Evolava Esten dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita tangkal namanya radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan kita dan cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolava Esten sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.